Halo semuanya, selamat datang di podcast Ngopi, ngobrol bareng Koor Prodi. Hari ini kita akan ngobrol mengenai program studi yang ada di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya. Sebelumnya perkenalkan, saya Fikri, mahasiswa dari FBS tentunya. Oke, hari ini kita akan membahas seputar Prodi S2 Pendidikan Bahasa Inggris, dan tentunya kita akan mendatangkan narasumber untuk informasi secara langsung ya teman-teman, yaitu Koor Prodinya. Oke, hari ini kita sudah bersama Bapak Ahmad Munir. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mas Fikri, selamat pagi pemirsa semuanya. Oke, bagaimana nih Bapak untuk kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, sibuk hari ini dimulai dengan ujian ya. Alhamdulillah, meskipun sibuk masih sehat ya, Pak. Alhamdulillah. Oke, senang sekali hari ini kita sudah kedatangan Pak Munir sebagai Koor Prodi S2 Pendidikan Bahasa Inggris. Jadi hari ini kita akan membahas seputar prodi ini dan juga menjawab pertanyaan teman-teman nih yang masih penasaran dengan Prodi S2 Pendidikan Bahasa Inggris. Oke, langsung saja nih Bapak. Untuk yang pertama, saya ingin bertanya mengenai lulusan dari Prodi S2 Pendidikan Bahasa Inggris ini nanti bisa kerja di bidang mana aja sih Bapak? Ya, jadi S2 Pendidikan Bahasa Inggris ini dari namanya saja sudah menunjukkan ini ke arah pendidikan ya. Karena itu profil lulusan kami ada 3. Yang pertama adalah sebagai pendidik bahasa Inggris atau nama ininya adalah dosen ya, pendidikan bahasa Inggris. Jadi diproyeksikan nanti bisa menjadi dosen yang mengajar di S1 Pendidikan Bahasa Inggris atau di mata kuliah umum ya, yang biasanya di prodi S1 itu kan ada mata kuliah umum bahasa Inggris gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sebagai peneliti ya, karena memang itu satu paket, itu jadi dosen itu sekaligus peneliti ya, tridharma begitu, peneliti di bidang pendidikan bahasa Inggris tentu. Dan yang terakhir adalah edutechpreneur. Nah, edutechpreneur ini maksudnya adalah wira usaha di bidang pendidikan bahasa Inggris ya. Tentu saja dengan yang karena levelnya S2 tentu saja pada level manajernya ya, pada level program ini ya, creatornya ya, sekaligus juga ownernya gitu. Begitu Mas. Nah, oke, baik, buat teman-teman yang masih penasaran sudah terjawab ya. Jadi ini adalah lanjutan dari S1 Pendidikan Bahasa Inggris Bapak, dan untuk prospek kerja yang bisa diambil nanti yang utama adalah pendidik bahasa Inggris seperti dosen dan juga peneliti dan juga edutechpreneur. Oke. Itu ya teman-teman. Jadi itu adalah lanjutan dari S1 Pendidikan Bahasa Inggris. Kemudian mungkin bisa dipaparkan nih Bapak daya tarik utama atau mungkin keunggulan dari Prodi S2 Pendidikan Bahasa Inggris. Kami keunggulannya sebenarnya di edutechpreneur-nya itu. Jadi semua kegiatan di kami ini dibalut dengan 2 hal, yaitu teknologi ya, teknologi pembelajaran untuk pendidikan bahasa Inggris atau pelajaran bahasa Inggris, dan kewirausahaan di bidang bahasa Inggris gitu ya. Dan alhamdulillah ini mahasiswa kami maupun alumni kami memang betul-betul bekerja di bidang itu gitu ya. Jadi apabila yang menjadi dosen itu dosen yang tekno savvy-nya. Jadi bisa menggunakan teknologi pembelajaran bahasa Inggris ya. Kemudian yang jadi peneliti juga bisa menggunakan itu teknologi program-program untuk penelitian ya, ada SPSS ya, ada NVivo ya. Dan yang jelas yang menjadi edutechpreneur banyak sekali. Jadi kami punya banyak kerjasama dengan startup ya, ada di PT Aku Pintar ya. Ini ada yang malah punya ini ya, dari mahasiswa alumni kami itu ada yang menjadi staf di PT Aku Pintar ya, sekaligus yang lainnya ini punya marketplace di sana, dia punya ini ya,
kayak Aku Pintar itu kan kayak marketplace ya, jadi untuk menawarkan pembelajaran di sana. Kemudian juga ada lagi yang membuka ini pelatihan untuk mahasiswa kita di S1, yaitu pelatihan untuk sukses TEP ya. Oh, iya. Nah, ini kan TEP itu Test of English Proficiency di kita itu kan wajib ya. Benar. S1, S2, S3 dan itu banyak yang struggling gitu. Dan itu kan butuh tempat untuk, dan kami menggunakan alumni ini menggunakan teknologi ya, marketplace tadi. Jadi tidak perlu tidak perlu datang ini ya, karena secara online dilakukan trainingnya ya. Sekarang kan ada TEP itu ada yang online juga, jadi ada ya, bukan sama persis tapi kan setidaknya demo itu bisa ada di sana. Dan alhamdulillah ini di mahasiswa kami itu juga lolos TEP itu ya, belum lulus sudah lolos semua karena mereka jadi instruktur yang bisa memberikan pelatihan TEP. Itu yang menjadi keunggulannya Mas ya di kami. Dan alhamdulillah memang nggak ada alumni kami yang so far kami sudah meluluskan, yang sudah ikut wisuda kemarin 113 itu ada 10, dan ini mau ikut wisuda 114 ini ada 14 ya. Jadi banyak ini, padahal kami baru mulai tahun 2022. Jadi mulai berdirinya tahun 2022. Jadi di umur ketiga ini ya, nanti total ini sudah 25 alumni begitu. Oke, Masya Allah teman-teman. Jadi daya tariknya itu tadi ya teman-teman, nggak cuma kalian bisa bekerja di bidang akademik, bisa juga menjadi edutech burner tadi ya Bapak. Jadi ada banyak sekali prospek kerja yang bisa diraih setelah lulus dari prodi ini. Oke, mungkin teman-teman penasaran nih Bapak mengenai profil dosen yang ada di S2 pendidikan. Kami ada 9 ya di TPS, dosen tetap program studi ya. Dari 9 itu ada 4 guru besar ya. Sisanya adalah lektor kepala ya. Saya sejak awal sudah ada di sana. Jadi memang di kami ini ada, karena ini tadi bidangnya itu ada pendidikan, ada muatan-muatan juga linguistik, ada muatan pendidikan sastranya ya. Jadi ada yang dari S1-nya itu home-nya di sastra Inggris juga gitu. Tapi ini semua untuk mensupport ini ya, tadi profil lulusan yang 3 tadi. Oke, jadi sudah tidak perlu ragu lagi ya teman-teman, untuk profil dosen tentunya sudah yang paling berpengalaman di bidangnya masing-masing. Mungkin terakhir Bapak untuk closing statement buat teman-teman yang mau join di S2 Pendidikan Bahasa Inggris, mungkin Bapak ada sepatah dua kata. Saya undang ini mahasiswa yang existing di S1 Pendidikan Bahasa Inggris ya, itu yang semester 6, ikutlah program kami, ada namanya fast track ya. Jadi semester 6 ini bisa ikut langsung, dari semester 7 itu sudah masuk sebagai mahasiswa S2 Pendidikan Bahasa Inggris ya. Jadi nanti dalam 10 semester ya itu sudah mendapatkan gelar S1 dan S2. Kami juga punya beasiswa fresh graduate 2 tiap tahun, dan ini ayo diambil kesempatan ini bagi yang alumni S1 Pendidikan Bahasa Inggris ya, segera ya daftar ke admisi.unesa.ac.id, ambil yang gelombang 2, nanti pilih yang Unesa fresh graduate ya. Mari maju bersama S2 Pendidikan Bahasa Inggris FBS Unesa. Oke, baik, terima kasih Pak Munir atas kata-katanya untuk teman-teman semuanya. Jadi tidak perlu ragu, tidak perlu bimbang lagi teman-teman yang mau melanjutkan studi ke S2 bisa langsung ke S2 Pendidikan Bahasa Inggris FBS Unesa. Baik, tak terasa kita sudah masuk di penghujung podcast. Terima kasih sekali. Terima kasih Mas Fikri atas waktu dan penjelasannya. Semoga podcast hari ini bisa menambah wawasan dan menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di rumah mengenai prodi S2 Pendidikan Bahasa Inggris. Akhir kata, saya Fikri dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.